Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Indonesia versus Singapura. Pertandingan yang penuh drama tersaji di leg kedua ini, mulai dari 3 kartu merah hingga penalti yang digagalkan Nadeo. Inilah sepak bola, banyak hal-hal yang sulit dijelaskan, namun kita akan coba bahas dari sudut pandang kita dan fokus ke pembahasan taktikal di laga ini. Sebelumnya, simak ulasan channel sponsor kita. Let's go, kita bahas sama-sama. Akhirnya Indonesia memastikan satu tempat di final gelaran AFF Suzuki Cup 2020 setelah mengalahkan Singapura secara dramatis dengan skor akhir 4-2 lewat perpanjangan waktu setelah keduanya bermain sama kuat 2-2 selama 90 menit babak regular. Laga seru yang diwarnai dengan drama 3 kartu merah yang harus diterima Singapura, sehingga mereka harus bermain dengan 8 pemain sampai akhir laga ini benar-benar menjadi warna tersendiri dalam gelaran AFF Suzuki Cup kali ini. Sintayong kembali memainkan taktik yang berbeda di laga ini. Jika sebelumnya bermain 3 back, maka sekarang bermain dengan 2 DM, yaitu Irianto dan Dewangga. Uniknya hal ini dilakukan tanpa mengganti pemain sehingga sulit ditebak bagi lawan. Lihat saja line up versi official sendiri dibuat terkecoh. Yap, sejatinya timnas main dengan 4 back. Ketika tanpa bola akan terlihat menggunakan formasi 4-4-2. STY mengurangi pemain di belakang sehingga ada tambahan pemain yang membantu Irianto, yaitu Dewangga. Dengan ada 2 DM ini, tugas Irianto jadi terbagi. Di depan terlihat Kambuaya jadi pressure. Mekanisme pressingnya dengan membaca trigger atau pemicu press. Jadi pemain timnas dituntut bisa baca situasi, seperti di peluang emas pertama ini hasil dari pressing rumah kick. Namun sayang tembakan Kambuaya masih dibelokkan. Setidaknya ada 3-4 momen sebelum terjadinya gol dari situasi pressing seperti ini. Rebut bola lalu langsung menyerang atau direct play. Ini yang jadi ciri khas STY. Namun catatan Ruang Taktik, kadang permainan direct ini terlalu direct atau terburu-buru dibawa ke depan seperti ini. Dengan kondisi terkepung seperti ini, idealnya adalah melakukan sirkulasi bola terlebih dahulu. Karena terlalu direct ini, pemain seperti terlihat buru-buru dalam menyelesaikan peluang. Salah satunya seperti ini. Witan sampai terlihat emosi lantaran gak diumpan. Salah satu eksekusi yang tepat kapan harus masuk, kapan harus umpan yang berhasil seperti yang terjadi di gol pertama. Gol ini juga diawali aksi high press dan intercept dari Dewangga. Dalam menyerang, sisi kiri lebih diberi lisensi untuk naik daripada sisi kanan. Asnawi akan start menyerang dari belakang. Tujuannya untuk memberikan proteksi keunggulan jumlah saat terserang balik. Dua gelandang bertahan diisi Dewangga serta Irianto. 2 pemain inilah yang banyak terlibat di momen transisi menyerang ke bertahan atau menghadapi serangan balik lawan. Ketidakmampuan timnas dalam menyelesaikan peluang-peluang jadi petaka ketika Singapura berhasil menyamakan kedudukan, bahkan sempat unggul. Gol terjadi lewat set piece yang jadi senjata Singapura. Sapuan yang gagal inilah jadi awal terjadinya gol pertama. Sedangkan gol kedua akibat pelanggaran yang gak perlu dilakukan Dewangga, karena sebetulnya pertahanan Indonesia sudah terbentuk. Penyelesaian yang gak berbuah gol ini menyulitkan sekaligus jadi hal yang patut diperhatikan. Terlebih Singapura bahkan bermain dengan 9 orang saat Safwan Baharudin diganjar kartu kuning kedua karena tidak mempedulikan peringatan wasit sebelumnya dan tetap melakukan pelanggaran.
Sedangkan kartu merah langsung diberikan ke Irfan Fandi karena melakukan pelanggaran terhadap Irfan Jaya. Keputusan ini tepat karena situasinya dikenal di istilah perwasitan dark show, kepanjangan denying an obvious goal scoring opportunity, alias peluangnya sudah hampir dipastikan jadi gol. Karena Irfan Jaya selangkah lebih di depan dari Irfan Fandi. Hal ini juga disebutkan oleh komentator dalam berbahasa Inggris. Dan situasi seperti sebelum gol pertama ini yang harus sering-sering dilakukan oleh timnas. Menjaga kelebaran lalu melakukan switch dari sayap satu ke sayap lainnya dengan cepat. Pertahanan lawan harus bergeser dan saat inilah terjadi disorganisasi yang bisa dimanfaatkan pemain. Gerakan dummy ini membebaskan Witan sekaligus membuat posisi Arhan kosong saat bola muntah. 2-2. Menjelang akhir laga, terjadi drama yang diakibatkan foul Arhan. Beruntung, Nadeo melakukan penyelamatan yang juga menyelamatkan harapan seluruh warga Indonesia. Ada hal menarik lainnya sebenarnya, yaitu memainkan Beckett di depan. Hal ini dilakukan SDY guna menjawab kurangnya target man di jajaran striker timnas. Namun Beckett nggak banyak dapat suplai yang membahayakan. Gol ketiga lahir juga dari kelebaran, memaksa pertahanan Singapura bergeser. Pergerakan Hanis membuka ruang bagi Egy yang melakukan aksi individu dengan baik. Faktor kelelahan dan kekurangan pemain Singapura jadi penyebab bobolnya 2 gol di tambahan waktu. Layak diberikan kredit atas perjuangannya yang tak henti. Sampai-sampai kiper Hasan Sani pun juga kena kartu merah. Pun begitu, kita nggak bisa melihat hanya dari 3 kartu merahnya saja. Namun prosesinya memang mengharuskan kena kartu tersebut. Bagi timnas ini adalah capaian yang di luar ekspektasi meski ada celah di sana-sini. Sebagai warga negara Indonesia sudah pasti menaruh harapan bagi timnas nanti di final. Namun kita juga harus sadar bahwa tim ini masih panjang, terlebih lawannya Thailand. SDY sudah meletakkan fondasi yang baik. Jika nanti kalah, kita harus tetap support agar tim ini lebih matang di kemudian hari.